Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Siapa dari lu pada yang marah-marah nonton ini semalam, boy? Dan lu pada nih yang bilang, "Bang, coba bang, bahas nih bang. Akhirnya televisi yang paling netral ini mengadakan talk show terkait dengan kegagalan Coach Sapri di Piala Asia U20. Mari kita bahas, boy. Satu pertanyaan gue nih. Akmal Marhali, Tommy Welly, yang ketika zaman Sintayong itu sangat mengkritisi timnas, yang menunjukkan kayak, wah timnas kita tuh kurang loh di zaman Sintayong loh. Tapi kok di talk show tentang kegagalan Indra Sapri ini, itu malah jadi seolah-olah pembelanya Indra Sapri ya. Dan bahkan Tommy Welly itu bilang kalau misalnya kita kalah lawan Uzbekistan karena kita beda kelas. Dan bahkan dia juga bilang pelatih mana yang bisa mengalahkan Uzbekistan dengan materi pemain kayak gitu. Gue makin yakin di balik ini semua itu ada sesuatunya, boy. Ada something not good. Itu kalau misalnya semalam pelatihnya Sintayong tuh habis. Beda tuh omongannya nggak akan kayak gitu, gue yakin. Iya betul. Pasti omongannya kurang lebih kayak gini nih. Kan naturalisasi kan udah dikasih tuh Jens Ravon, Welber Jardim. Masa nggak bisa ngangkat level timnas kita ke level Asia? Pasti gitu omongannya, boy. Bukan ngomongin soal teknis pertandingan U20, kurangnya apa, kenapa bisa, udah TC berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah keliling dunia, ya udah kayak Sun Gokong, tapi ya nggak bisa berbuat banyak gitu. Di Piala Asia harus itu yang dibahas. Kok malah ngebelain gitu, gue nggak habis pikir. Kok sama kayak itu yang bilang kayak, kita tuh kalah tuh gara-gara ini loh, gara-gara bola atas loh. Memang kocak. Sebenarnya betul, itu lebih penting. Cuma kan itu tidak menggigit. Yang lebih menggigit itu tagar Indra Syafri out gara-gara ya tidak perform lah di Piala Asia U20. Sebenarnya kalau pertanyaan Toel, memangnya ada pelatih yang bisa kalahkan Uzbekistan dengan materi pemain seperti itu? Betul, tidak ada. Tapi setidaknya tahan imbang lah. Karena waktu kita tahan imbang Uzbekistan, itu materi pemain kita seadanya. Dan waktu itu Uzbekistan masih diperkuat dengan pemain-pemain yang sekarang ya sudah bermain di Eropa lah. Seperti Kusanov contohnya, salah satu back termahalnya Uzbekistan yang ada di City sekarang kan. Jadi itu kita bisa tahan imbang Uzbekistan dengan materi pemain seadanya. Nah, kalau ada statement yang bilang seperti ini, itu kan Uzbekistan menjaga fisik mereka karena mereka udah pasti lolos ke babak berikutnya. Jadi waktu lawan Indonesia mereka bermain biasa-biasa saja. Loh, kenapa itu yang dijadikan patokan? Kalau itu dijadikan patokan, kenapa lawan Yaman kita tidak bisa menang? Iya kan? Kenapa kita lawan Yaman tidak bisa menang? Toh kita sama-sama tidak lolos dengan Yaman. Kalau kita bilang waktu kita tahan imbang Uzbekistan di eranya STY dengan materi pemain seadanya dan Uzbekistan waktu itu full power dan akhirnya mereka keluar sebagai juara kan. Kita punya pemain betul, materi seadanya, tapi kita tahan imbang mereka. Ingat loh, kita pulang dengan 4 poin memang. Sama-sama gagal, cuma ada perbedaannya. Waktu eranya STI kita pulang dengan 4 poin, kita memang ya hanya kalah selisih gol dari Irak yang ada di peringkat kedua, kita ada di peringkat ketiga. Tapi di 2025 ini kita ada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Bahkan lawan Yaman di pertandingan terakhir pun yang sudah kita tahu sama-sama tidak lolos, justru kita tidak bisa menekan, bahkan tidak bisa menang. Jangankan menekan, menang saja tidak bisa. Bayangkan, TC berbulan-bulan loh. Tapi sudahlah, maksudnya ini sudah berakhir. Semoga PSSI ya ambil tindakan lah, jangan sampai standarnya ganda. Standarnya itu hanya untuk STY, tegasnya ke STY, tapi ke pelatih lokal, contohnya Coach Indra tidak dipertegas gitu. Apakah akan dipecat atau hanya sekedar evaluasi? Kita juga menunggu sebenarnya. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Ada Indonesia. Orang kalau cita-citanya pengen punya gunung yang ada uraniumnya dan bisa menghidupi 1000 tahun masyarakat Indonesia, tapi nggak kesampaian ya begini nih. Kalau ngomong asal-asalan. Kemarin waktu Sintayong
kritik pemain, lu bilang Sintayong nyalain pemain. Nah sekarang Indra Safri bahkan tidak menyalahkan pemain, tapi lu malah merendahkan pemain. Well, katanya kapasitas pemainnya memang segitu. Pelatih mana yang bisa melawan Uzbekistan dengan kapasitas pemain segitu? Lu gimana sih ngomong berubah-berubah? Kalau ini kan pemain juga lokal semua. Ini kan yang lu mau. Lu kan menentang naturalisasi, benci sama Sintayong karena pemain-pemain ini. Lu katanya bela pemain lokal, tapi giliran pemain lokal dimainin semua dan hasilnya nggak maksimal. Lu salahkan. Lu tetap bela Indra Safri. Ya kalau memang lu kerja dan ditugasin ya nggak usah gitu-gitu amat. Ya terkesan natural aja lah. Jangan terlalu dibikin-bikin. Betul. Tapi begini teman-teman, kalau misalkan kita sudah tahu nih kualitas kita memang kalah dari Iran, kalah dari Uzbekistan dan mungkin hanya setara Yaman, kenapa kita harus capek-capek ikut Piala Asia U20 gitu loh? Maksudnya ini kita seperti menormalisasikan bahwa ini loh keadaannya kita seperti ini, harus diterima loh bahwa kita satu grup dengan Iran dan Uzbekistan. Wah ini sepertinya kita harus terima itu dengan gampang-gampang gitu, bahwa ini loh timnya kita ke sana dengan seadanya. Silahkan Iran dan Uzbekistan, kalian mau bantai kita silahkan, karena memang timnya kita seperti ini begitu. Kita hanya menganggap Yaman sebagai lawan yang setara atau bahkan di bawahnya kita. Menurut saya kalau memang kita berpikirnya bahwa Uzbekistan dan Iran di atas kita, ngapain kita capek-capek untuk ikut itu? Iya kan, ngapain buang-buang uang? Jadi menurut saya ketika kita ada di sana ya harusnya berjuang mati-matian. Harusnya ketika kita sudah dikasih kesempatan untuk pemusatan latihan berbulan-bulan di luar negeri, bahkan di dalam negeri ada kompetisi, bukan kompetisi tapi turnamen mini, tapi hasilnya tidak kelihatan gitu. Itulah yang menjadi bahan kritiknya gitu. Kalau pertanyaannya pelatih mana yang bisa mengalahkan Uzbekistan dengan materi pemain seperti ini, saya pikir memang tidak ada begitu. Tapi setidaknya melawanlah dengan mereka gitu. Ayolah, come on, ini Indonesia. Masa sih mau ke sana hanya untuk dibantai begitu kan? Mau ke sana hanya untuk dijajah sama mereka, dijadikan bahan bulan-bulanan. Lalu kemudian kita hanya menganggap Yaman yang negara entah berentah, yang masih ada perang saudara, yang sepak bolanya justru carut marut, lebih hancur dari kita. Loh masa kita harus setara dengan mereka sih? Iya kan? Uzbekistan oke, juara bertahan statusnya. Tapi masa sih kita pergi untuk ya silakan bantai kami? Harusnya bisa melawan lah seperti STY waktu itu kan. Setidaknya STY pulang dengan 4 poin, tapi permainannya bisa melawan loh. Kita bisa buktikan ini Indonesia, kalian harus lawan dulu Indonesia. Tidak serta-merta pergi main bola kemudian dibantai lalu pulang buat kata-kata penyesalan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu loh, tidak segampang itu. Jadi menurut saya, come on man, jangan beda pelatih beda juga statementnya kan gitu. Kok bisa kalian tahu nggak ini siapa? Ya, ini Bung Akmal. Tadi malam beliau ini diundang oleh TV One untuk membahas salah satu tagar yang saat ini sedang viral di Indonesia, yaitu tagar Indra Safriot. Ya, sebenarnya pada diskusi kali ini bukan cuma Bung Akmal yang diundang oleh TV One untuk berdiskusi tentang tagar Indra Safriot ini, tapi juga ada salah satu pundit yang paling terkenal di Indonesia yang sudah kita tunggu-tunggu dari kemarin, yaitu Bung Towel. Tapi pada video kali ini gue nggak mau ngebahas Bung Towel, gue males ngebahas Bung Towel lagi, tapi saya mau ngebahas tentang komentar lucu dari Bung Akmal yang mengatakan bahwa Indra Safri nggak perform, Indra Safri kalah, Indra Safri gagal di Piala Asia U20 bukan cuman karena bermain jelek, tapi karena Indra Safri tidak punya hoki, tau nggak? Ini sepertinya Bung Akmal ini nggak pernah searching di media sosial, tau nggak, alasan mengapa tagar Indra Safriot muncul, tau nggak? Ya, sebenarnya tagar Indra Safriot itu bukan cuman karena kekalahan timnas Indonesia di Piala Asia U20, bukan karena kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U20, tau nggak? Kalau seandainya timnas Indonesia kalah tapi memberikan perlawanan terhadap lawan dan bermain cantik pada setiap pertandingan, itu mungkin bisa dibilang karena Indra Safri nggak punya hoki. Masalahnya permainannya amburadul, tengahnya kopong, nggak tahu passing, long ball tapi nggak pernah nyampe. Itu masih bisa dibilang belum hoki. Udah, gue nggak mau komentar lagi. Ya mungkin betul. Justru karena dia tidak hoki, ya harusnya ganti pelatih yang lebih hoki kan begitu sebenarnya. Betul. Dia tidak hoki, makanya PSSI harus ganti pelatih yang jauh lebih hoki dari Coach Indra Safri.
Sederhana kan gitu. Akun resmi FIFA memposting hal ini. Coba kalian lihat. Kalian tahu nggak ini sindiran buat siapa? Iya, ini sindiran untuk pelatih kepala licin. Ya kita tahu ya, waktu Indonesia ke bantai 0-3 dari Iran, pelatih kepala licin bilang begini, ini bukan salah pelatih, memang kita kalah postur. Bukan cuma di live reaction-nya dia ngomong gitu, dia sampai bikin konten juga ya. Ini karena kita murni kalah postur. Nah, dibikin nih ya postingan begini sama FIFA. Fabio Cannavaro tingginya cuma 176. Back tengah, tapi bisa kok duel udara, bisa kok menang bola-bola sampai punya trofi Piala Dunia nih. Artinya bisa dibilang begini loh ya, narasi si kepala licin itu kalau memang kalah postur Indonesia itu omong kosong. Ya ini Cannavaro bisa buktikan. Waduh, taruh di mana tuh mukanya ya pelatih kepala licin? Seolah FIFA ini mau ngasih tahu ya, itu si kepala licin nggak tahu apa-apa soal sepak bola, lurus futsal aja. Memang yang dibilang FIFA ini ada benarnya ya. Selain Cannavaro itu banyak back-back yang tingginya nggak terlalu tinggi ya, tapi back tengah. Ada Ivan Cordoba dulu di Inter Milan. Kalau sekarang tuh ada Lisandro Martinez. Ya, saya baru mau kepikiran ngomong itu. Lisandro Martinez dulu itu. Di City ada Nicolas Otamendi, pendek juga. Memang gege ya, pagi-pagi lihat postingan ya, si kepala licin dipermalukan FIFA. Salam. Jangan jauh-jauh kita lihat Lisandro Martinez backnya MU yang sekarang. Calvin Verdong itu pendeknya tingginya berapa sih? Ya kategori orang Indonesia mungkin sama tingginya. Ya pendek-pendek lah, 170-an lah. Tapi lihat dia bisa lawan si strikernya Australia waktu kita bertanding di GBK kan. Itu dia lompat juga, mati-matian dia. Kita lawan Arab Saudi, mati-matian dia di belakang. Menang duel juga dia kan. Nah kalau tinggi badan dijadikan alasan, saya pikir ya terlalu mengada-ada. Itu terkesan sekali bahwa ya kita tidak profesional. Ya terkesannya seperti itu. Tapi sekali lagi ya itu haknya mereka untuk berpendapat, dan kita juga punya hak untuk mengkritik bahwa kalau alasannya tinggi badan ya sekali lagi kalau kita terlalu banyak alasan, mending jangan ikut ke sana gitu. Kenapa sih harus ada yang dikambing hitamkan ketika kalah gitu? Tidak menerima bahwa ini karena strateginya seperti ini. Kenapa tidak mengakui bahwa memang strateginya Indra Syafri tidak berjalan gitu? Mentok begitu. Harus salahkan ini salah tinggi pemain lah, ini tidak terlalu tinggi lawannya kita tinggi-tinggi. Bullshit, omong kosong. Terlalu banyak alasan, betul. Tidak hoki lah segala macam. Kalau memang alasan-alasan itu dijadikan sebagai patokan untuk membenarkan kekalahan atau performa timnas U20 yang tidak perform di sana di Cina, ya mending sekalian aja tahun depan atau tahun 2027 jangan ikut lagi, percuma. Mending datangkan tuh pemain-pemain yang naturalisasi yang punya garis keturunan Indonesia yang tinggi-tinggi, biar mereka yang ikut ke sana. Kalau memang tinggi badan, hoki-hokian dijadikan alasan bahwa memang mereka tidak perform karena itu gitu. Ya mending kita pakai pemain naturalisasi semuanya yang kualitasnya lebih bagus, ya toh, tinggi badannya lebih bagus, passingnya juga bagus, permainannya juga bagus. Ya, mending mereka yang bermain daripada kita nonton permainan yang seperti ini. Kalau tinggi badan dan juga hoki-hokian seperti yang dibilang pengamat-pengamat ini dijadikan acuan, ya itu kan kocak, lucu juga. Sudah tak jadi pelatih, Shin Tae-yong malah galang dana untuk sepak bola Indonesia. Entah terbuat dari apa hati Shin Tae-yong ini, padahal sudah dihianati hingga disakiti PSSI. Namun kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia seakan tak pernah mati. Terbaru, Shin Tae-yong melakukan kolaborasi dengan salah satu YouTuber asal Indonesia, yakni Reza Arab, untuk menggalang dan mengumpulkan dana, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan dan digunakan untuk pembangunan dan perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya untuk menciptakan bibit-bibit unggul para pemain muda Indonesia. Terlihat sederhana, tapi Bung Towel dan antek-anteknya tak bisa. Sudah keren sih, itulah bukti cintanya STY untuk Indonesia lah, sepak bola Indonesia, yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang yang hanya sibuk untuk mengomentari dia. Jadi itu kita perlu apresiasi bahwa ada orang luar yang memperhatikan sepak bola Indonesia, khususnya di level terbawah, grassroots, ya kan, pembinaan usia muda, usia dini, yang tidak terlalu diperhatikan oleh federasi. Ya kenapa sih bilang begitu? Karena memang belum terlihat sekarang progres pembinaan usia dini itu seperti apa dari federasi, ya kan. Ya sekali lagi, kegagalan timnas U20 di Piala Asia 2025 ini seharusnya itu menjadi tamparan untuk federasi bahwa
negara-negara yang lolos ke Piala Dunia U20 itu sepak bolanya kuat dari bawah. Itu kompetisi di level bawah itu berjalan dengan baik loh. Grassroots-nya berjalan dengan baik, kemudian pembinaan usia mudanya itu berjalan, sehingga ketika mereka terjun ke timnas kelompok umur, dikasih target, mereka bisa ya pikul itu dan bisa lolos ke Piala Dunia di kelompok umur. Nah, Indonesia kalau mau bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya, khususnya kelompok umur, ya harus dari sekarang grassroots-nya diperbaiki. Harus ada pembinaan dari sekarang. Ya itu yang STI lakukan, mencoba untuk membantu sepak bola Indonesia dari level terbawah. Itulah yang harus kita apresiasi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.